Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 156, Lu Fenghua ada di sini lagi. Saya akui, Anda telah banyak berubah selama ini. Setelah beberapa saat, Xie Jing berkata, tapi kamu harus tahu kalau teman sekelasku tidak akan peduli dengan perubahan apapun pada dirimu. Itu saja, selama kamu tidak lagi berpikir bahwa aku adalah pecundang seperti dulu, maka tidak peduli apa kata orang lain. Kamu sebenarnya tidak perlu peduli. Kata Ye Yan. Xie Jing terdiam. Memang sebelumnya dia merasa tidak nyaman karena apa yang dikatakan orang lain adalah kebenaran, dan dia menikah dengan seorang pecundang yang tidak mencapai apa-apa. Itu sebabnya dia merasa marah. Sekarang, Ye Yan telah berubah, dan kata-kata sarkastiknya tidak terlalu kasar. Pergi dan lihat, bahwa aku bersamamu. Mungkin setelah bertahun-tahun, tidak ada lagi yang peduli. Xie Jing ragu-ragu lagi, dan akhirnya sedikit mengangguk. Oke, ayo kita lihat, kembali ke Villa Junshan. Begitu saya masuk ke dalam pintu, ternyata suasana di dalam rumah kurang pas, seperti ada tamu. Mata Ye Yan sedikit menyipit, Lu Fenghua dan Zhan Rou lah yang datang. Tamu-tamu jahat datang. Saat ini, ibu dan putrinya sedang duduk di sofa, terlihat sangat jujur. Qin Fanglan dan Xie Chengqian duduk di hadapan mereka, dengan ekspresi wajah tetapi tidak ada kemarahan. Ye Yan meliriknya dan berhenti sebentar. Ada kotak hadiah di meja kopi di ruang tamu. Mengingat betapa tidak tahu malu dan cinta uangnya keluarga ini, mereka benar-benar membawa hadiah. Jika Anda melakukan perilaku abnormal, pasti ada setan. Saat ini, orang-orang di ruangan itu telah memperhatikan mereka berdua. Lu Fenghua berdiri dengan senyum palsu di wajahnya. Xiao Ye sudah kembali, masuk dan duduk. Mungkin karena dia tidak mengucapkan kata-kata sopan kepada orang lain, dan dia membuka mulutnya seolah-olah ini adalah rumahnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Ye Yan masuk ke ruang tamu dan bertanya. Seperti yang ku bilang, kita semua adalah saudara, jadi wajar jika kita sering berpindah-pindah. Ye Yan melihat ekspresi ramah di wajahnya dan merasa canggung. Maafkan aku yang terlalu tinggi untuk saudara sepertimu, ucapnya enteng. Kilatan kemarahan muncul di mata Lu Fenghua. Ada apa denganmu? Kami hanya dengan enggan menurunkan status kami demi pamanku. Kamu sangat tidak tahu malu. Zhan Rou tidak tahan dan berkata tidak puas. Wajah Ye Yan menjadi sedikit gelap. Lu Fenghua segera tertawa. Apa yang kamu bicarakan? Jangan malu. Kita semua adalah satu keluarga. Satu keluarga. Sambil berbicara, dia mengedipkan mata pada Zhan Rou. Mereka punya tujuan datang hari ini, tapi mereka tidak bisa datang dan menghadapinya begitu saja. Zhan Rou mengerutkan bibirnya dan berhenti bicara. Ye Yan, ini adalah kerabatmu. Suruh dia pergi secepatnya. Aku harus mengikuti kelas yoga. Qin Fanglan pergi setelah mengatakan ini. Dia tidak repot-repot berbicara dengan kerabat Ye Yan. Tidak, kakak. Kami datang ke sini khusus untuk menemuimu hari ini. Lu Fenghua segera menangkapnya. Qin Fanglan sedikit linglung, dan menatapnya dengan waspada. Apa yang ingin kamu lakukan denganku? Lu Fenghua pura-pura menghela nafas. Ini bukan hanya untuk putriku. Sulit untuk pergi ke Huaxia. Jadi aku hanya ingin dia mencari pekerjaan dan merasakan hidup. Di Inggris, kami tidak memiliki kesempatan sebelumnya. Bagaimanapun, kami adalah bangsawan yang berstatus. Jika kami melakukan pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh orang biasa, orang akan menertawakan kami jika kami melihatnya. Tapi, unit di sini benar-benar tidak bagus. Oh, lingkungan itu, orang-orang di dalam. Rou kita adalah putri dari keluarga bangsawan. Bahkan jika kita ingin merasakan kehidupan, kita tidak bisa pergi ke tempat seperti itu. Tempat tingkat rendah, kan?
Sejujurnya, saya tidak memiliki persyaratan yang tinggi. Selama saya bisa mendapatkan gaji 10.000 hingga 20.000 yuan, lingkungan kerja yang bersih, dan tidak terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Awalnya saya sudah memilih beberapa perusahaan, tapi mereka justru berani menolak saya. Kamu bilang, Roro-ku adalah bangsawan besar dari Inggris. Mereka cukup beruntung bisa bekerja untuk mereka, kan? Orang-orang ini sangat tidak sopan. Lu Fenghua berkata dengan marah, seolah-olah dia benar-benar telah dianiaya. Zanrou di sebelahnya tampak lesu. Dia tidak ingin mengalami kehidupan, tetapi keluarganya lari ke Tiongkok, bertemu Zhang Chuxue dan Ye Yan satu demi satu, menghabiskan banyak uang, dan akan segera menjadi miskin. Prinsip Alfred adalah selama dia tidak mati kelaparan, tidak apa-apa, jadi dia berpura-pura tidak pernah mendengar hak Lu Fenghua untuk meminta uang. Lu Fenghua sangat marah sehingga dia tidak berani kembali ke Inggris saat ini. Jadi, dia mendapat ide buruk, meminta Zanrou mencari pekerjaan dan menghasilkan uang. Kata-katanya membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Qin Fanglan tampak acuh tak acuh dan hanya ingin melontarkan beberapa kata ejekan. Lu Fenghua adalah orang pertama yang berkata, "Aku pernah mendengarnya, kakak perempuan tertua. Kamu sekarang adalah salah satu wanita papan atas di Dongling. Statusmu tidak biasa. Kamu pasti bisa memikirkan sesuatu untuk Roro." Kalimat ini tiba-tiba menusuk hati Qin Fanglan. Dia sudah memikirkan hal itu sejak lama, tetapi tidak ada yang pernah memujinya secara terbuka di depan wajahnya. Itu benar, haha. Qin Fanglan mencoba yang terbaik untuk terlihat acuh tak acuh, tapi dia tidak bisa mengendalikan sudut mulutnya agar tidak muncul. Saya tidak tahu, meskipun Anda baru saja tiba di Tiongkok, Anda cukup mendapat informasi. Mata Lu Fenghua bersinar karena ejekan, tetapi senyuman di wajahnya menjadi lebih ramah. Jadi, saya di sini hari ini, dan saya secara khusus memilih hadiah. Dia mendorong kotak hadiah itu ke depan. Ini yang saya pilih, ini barang antik. Kotak hadiah itu terlihat seperti jenis yang paling biasa pada pandangan pertama, dan sulit membayangkan betapa bagusnya barang-barang di dalamnya. Qin Fanglan merasa sangat nyaman dipuji, terutama ketika seseorang yang bertengkar dengannya 2 hari yang lalu kini bersikap rendah hati, yang sangat memuaskan harga dirinya. Ahem, karena kamu sangat bijaksana, aku tidak akan peduli dengan kekasaranmu sebelumnya. Kalau tidak, dia berpura-pura memikirkannya sebentar dan berkata, biarkan dia datang bekerja di rumah Xie. Qin Fanglan hanya bisa mengatakan ini, tidak peduli seberapa baik perasaannya terhadap dirinya sendiri. Itu tidak dapat mengubah fakta bahwa dia hanya bisa menjadi kuat di rumah. Wajah Lu Fenghua bersinar. Sebelum dia dapat berbicara, Xie Jing sudah berkata dengan tegas, tidak. Awalnya, dia hanya tahu bahwa ada keluarga seperti Lu Fenghua, dan tidak tertarik menangani masalah ini. Tetapi jika menyangkut keluarga Xie, dia harus angkat bicara. Orang seperti Zanrou, sekilas tampak seperti anak manja yang menunggu kematian. Apakah sekarang hanya sedikit orang yang seperti Tuan Xie, sebenarnya ingin menambahkan satu lagi? Sama sekali tidak, wajah Lu Fenghua langsung berubah. Kakak, apa maksudnya ini? Kamu tidak memiliki keputusan akhir dalam keluarga ini? Qin Fanglan sedikit tidak senang pada awalnya, tetapi dia menjadi lebih tidak senang ketika mendengar ini. Xiao Jing, ini hanya untuk mengatur seseorang untuk bekerja di perusahaan. Apakah kamu ingin menolak ini? Di depan orang luar, Xie Jing tidak ingin membicarakan hal buruk tentang keluarga Xie, jadi dia hanya bisa berkata dengan samar. Bu, kamu harusnya tahu tentang situasi Xie. Ini benar-benar merepotkan. Bab 157 persyaratan, ini, Qin Fanglan ragu-ragu.
Sepertinya aku benar-benar menemukan orang yang salah. Ternyata perkataan yang mengatakan kamu berada di posisimu saat ini semuanya bohong. Lu Fenghua mengerutkan bibirnya. Saat aku kembali, aku harus berbicara dengan yang lain. Qin Fanglan menjadi cemas ketika mendengar ini. Dia akhirnya mendapatkan wajah. Bagaimana bisa hancur seperti ini? Xiao Jing, kenapa kamu begitu bodoh? Aku ibumu. Dan aku bahkan tidak bisa memberimu perintah sekarang. Xie Jing merasa pahit di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjuk ke arah Lu Fenghua dan berkata dengan keras. Tidak bisakah kamu melihat bahwa orang-orang berbohong kepadamu? Ye Yan memberitahuku bahwa dia baru saja kembali dari Inggris. Jika dia punya koneksi di Tangling, siapa yang mau mendengarkan omong kosongnya? Qin Fanglan tercengang dengan apa yang dia katakan. Segera, dia menunjukkan ekspresi tidak senang. Mereka datang kepadaku hanya untuk menangani masalah yang sangat kecil. Kenapa hal itu begitu serius jika menyangkut dirimu? Jika kamu tidak mau melakukannya, katakan saja, aku sendiri yang akan memberitahu Departemen SDMCA. Aku masih punya wajah. Di matanya, ini hanyalah sepotong kue. Bukankah baik melakukan hal kecil yang sederhana untuk membuat diri Anda terlihat menarik? Benar, kamu berasal dari keluarga perempuan. Kamu akan menuruti apapun yang ibumu minta. Kok banyak yang syirik dan tidak ada rasa hormat terhadap anak? Lu Fenghua mengipasi apinya. Lihatlah Rou-Rouku. Jadilah lebih patuh dan lakukan apapun yang diperintahkan. Qin Fanglan menghela nafas. Anak itu lebih besar dan punya idenya sendiri. Saudari, jika kamu memintaku untuk mengatakan bahwa kamu baik hati dan memiliki sikap seperti semua orang, aku harus belajar darimu, Lu Fenghua berkata dengan emosi. Qin Fanglan merasa sangat nyaman mendengar kata-kata ini. Ketidakbahagiaan sebelumnya telah dilupakan olehnya. Dan sekarang dia merasa bahwa orang di depannya sangat enak dipandang. Xie Jing hampir mati gila, karena sikap Lu Fenghua yang tidak tahu malu, dan terlebih lagi karena kesombongan ibunya. Meskipun Nyonya Xie dan Xie Kai Dong relatif jujur akhir-akhir ini, dia bahkan tidak perlu memikirkannya. Keduanya pasti tidak akan menyerah begitu saja. Yang pasti selama ada pengungkapan perilaku Anda sendiri, Anda pasti akan ketahuan dan menimbulkan masalah. Saat ini, Qin Fanglan sebenarnya ingin mengatur seseorang yang menunggu kematian untuk bergabung dengan perusahaan. Tapi Xie Jing tidak bisa mengucapkan kata-kata ini di depan Lu Fenghua. Oke, melihat betapa tidak nyamannya kamu, aku akan pergi dan berbicara sendiri. Xie Chengqian merasa ada yang tidak beres dan ingin membujuknya, namun dibalas dengan tatapan galak. Saat dia mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon, Ye Yan tiba-tiba berkata, "Biarkan Zhan Rou pergi bekerja di rumah Xie, menurutku itu bagus." Xie Jing menatapnya dengan tidak percaya. Qin Fanglan sedikit terkejut, tapi dia masih sangat puas dengan pengetahuan Ye Yan. Lu Fenghua diam-diam bangga. Benar saja, anak ini sulit untuk dihadapi, tetapi memulai dari ibu mertuanya tidak akan menjadi masalah. Ye Yan tampak tenang di bawah berbagai tatapan dan berkata dengan tenang, kebetulan perusahaan Xie baru saja mulai berkembang. Diperkirakan tahun ini akan bisa lepas dari lingkaran perusahaan kelas 3. Apalagi akhir-akhir ini, terlalu banyak pekerjaan. Bahkan istri saya, Presiden, bekerja lembur setiap hari. Ngomong-ngomong, saya juga mendengar bahwa pabrik farmasi baru akan segera dibangun. Seseorang pasti harus pergi ke lokasi pembangunan untuk mengawasinya. Pekerjaannya santai, tidak perlu berlarian, hanya sedikit kotor, sedikit bising, dan lingkungan sedikit berantakan. Wajah Xie Jing berubah dari suram menjadi cerah. Dia sudah memahami tujuan Ye Yan. Benar saja, Ye Yan berbicara dengan santai, tetapi semakin dia mendengarkan,
wajah Lu Fenghua menjadi semakin jelek. Apa-apaan? Dia berpikir jika Ye Yan mampu membeli villa sebesar itu, maka keluarga Xie pasti merupakan perusahaan yang sangat besar. Tanpa diduga, dia hanyalah orang kelas 3, terlebih lagi, putrinya yang berharga telah tiada dan dia sebenarnya ingin melihat lokasi pembangunannya. Bu, aku tidak ingin pergi ke lokasi pembangunan. Aku tidak akan pergi. Kulit kepala Zanrou menjadi mati rasa setelah mendengar ini. Membayangkan bau keringat pada para pekerja itu membuatnya sedikit mual. Kakak, aku sangat percaya padamu. Tapi kamu sebenarnya ingin menipuku. Keluarga kami, Rou, adalah wanita muda yang kaya, dan dia tidak boleh melakukan pekerjaan orang-orang rendahan ini. Lu Fenghua berkata dengan ekspresi tidak puas. Bahkan jika kamu tidak ingin membantu, tidak perlu menyakiti Rou kita seperti ini. Biarkan aku memikirkannya. Aku ingat ada seorang wanita bernama Wu Yan. Dia seharusnya bisa membantuku, kan? Ye Yan sedikit mengernyit, hampir tanpa terasa. Berapa lama Lu Fenghua ini tiba di Dongling sebelum dia tahu bahwa Wu Yan dan Qin Fanglan tidak bahagia? Dia pasti tidak mengetahuinya sendiri. Jika dia memiliki kemampuan ini, wanita ini tidak akan begitu menderita. Ada seseorang yang membimbingnya di belakang punggungnya. Saat dia memikirkannya, Qin Fanglan merasa seperti kehilangan muka. Dia menatap tajam ke arah Ye Yan. Kamu tidak berhak bicara, keluar dari sini. Sampah ini lebih sukses daripada gagal. Akan lebih baik baginya untuk tidak mengatakan hal seperti ini, karena dia akan sangat malu. Yah, keluarga Xie kita sebenarnya cukup kuat. Qin Fanglan diam-diam membenci dirinya sendiri dan bahkan tersenyum enggan. Tapi beban kerjanya memang cukup berat, keponakan saya mungkin tidak bisa beradaptasi. Dia menemukan langkah untuk dirinya sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu menyetujuinya dan menerima sopan santunnya. Apakah kamu ingin mengabaikannya begitu saja? Lu Fenghua mengulurkan tangan dan menamparkan kotak hadiah yang rusak itu. Untuk sementara, masalah ini dikaitkan dengan Qin Fanglan, seolah-olah Zanrou tidak dapat menemukan pekerjaan yang baik karena dia. Xie Jing tidak tahan lagi mendengarkan. Kamu masih bersikap tidak masuk akal. Apa hubungannya masalah ini dengan ibuku? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Junior, ini masalah antara aku dan gadis yang lebih tua. Apakah kamu ingin membuat keputusan untuk ibumu? Lu Fenghua berkata kasar sambil melotot. Xie Jing masih ingin berbicara, tetapi Qin Fanglan melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar. Oke, saya masih di sini. Jika kamu tidak ingin membantu, kembali saja ke kamar dan jangan membuat masalah di sini. Dia merasa kehilangan muka 2 kali, dan bahkan putrinya sendiri pun tidak senang dengan hal itu. Wajah cantik Xie Jing menjadi pucat karena marah. Dia benar-benar ingin membuang tangannya dan pergi, tapi dia benar-benar merasa tidak nyaman. Bu, aku sudah memeriksanya. Hanya ada beberapa perusahaan terbesar di Dongling. Menurutku Xihai Group bagus. Ia memiliki karya seni yang sesuai dengan temperamenku. Zanrou memeriksa ponselnya dan berkata. Lu Fenghua sangat puas ketika mendengarnya. Kedengarannya bagus, itu saja. Dengan cara ini, persyaratan kami dapat diturunkan dengan tepat, dan lingkungan serta hal-hal lain dapat ditoleransi, tetapi gajinya harus lebih dari 10.000. Jika tidak maka status putri saya tidak akan layak. Xie Chengqian mendengarkan lama sekali dan akhirnya berkata, persyaratan perekrutan grup Xihai sangat tinggi, setidaknya gelar master. Jika tidak, mereka harus memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun di industri ini. Konon wawancaranya sangat ketat. Jika ada yang tidak memenuhi persyaratan sama sekali, mereka akan langsung menolak tawaran tersebut. Dia memandang Zanrou dan tidak mengatakan sisanya. Dengan kemampuannya, mustahil untuk masuk,
Bab 158 Dilema. Apa salahnya bersikap begitu menuntut? Apakah raw-rawku buruk? Lu Fenghua tidak setuju, dan setelah berbicara, dia memuji Qin Fanglan, dengan gadis besar seperti saya di sini. Bukankah mudah untuk masuk? Orang yang memberinya ide mengatakan bahwa keluarga Xie sekarang sangat populer dan menjadi pusat perhatian, jadi ini saat yang tepat untuk memanfaatkannya. Tiongkok sangat memperhatikan hubungan antar manusia. Saudari, Anda lihat bahwa Anda juga orang yang berstatus di Dongling. Tolong sapa saya. Saya pikir Sihai Group tidak akan menolak wajah ini dari Anda. Bagaimanapun juga, kamu adalah ibu dari presiden keluarga Xie dan istri dari ketua. Dengan status yang begitu menonjol, bukankah mudah untuk melakukan bantuan kecil ini? Qin Fanglan dibiarkan tergantung di udara karena sanjungan Lu Fenghua, tidak bisa bergerak maju atau mundur. Eksistensi seperti apa Sihai Group itu? Dengan keuntungan 1 bulan, seseorang bisa membeli 10 keluarga Xie. Jarak kedua sisinya hampir sama jauhnya dengan jarak bumi ke bulan. Apakah mereka kenal Lin Sihai? Tentu saja saya tahu. Sayangnya Lin Sihai tidak mengenal mereka. Qin Fanglan merasa dilema. Mustahil untuk mengatakan ya, dia tidak bisa melakukannya. Tetapi jika Anda tidak setuju, betapa besarnya kehilangan Anda hari ini. Jarang ada seseorang yang akhirnya memperhatikannya dengan baik. Terutama karena orang ini mempunyai konflik dengannya. Akan lebih memalukan jika dia tahu bahwa dia tidak bisa mengatasinya. Ye Yan melihat ekspresi sedih Qin Fanglan dan Xie Chengqian dan ragu-ragu. Namun, mengingat masalah ini belum terselesaikan, Xie Jing mungkin juga merasa tidak nyaman. Apakah kamu yakin ingin bergabung dengan grup Sihai? Qin Fanglan awalnya kesal dengan perasaan mengendarai harimau, tetapi ketika dia mendengar Ye Yan berbicara, dia segera melampiaskan amarahnya. Diam, berhentilah membuat masalah untukku. Dia melambaikan tangannya seperti lalat. Cepat dan dorong Bibi Liu memasak makanan enak untuk menjamu para tamu hari ini. Ye Yan berkata dengan tenang, maksudku, jika kamu ingin bergabung dengan grup Sihai, maka aku punya koneksi di sana dan mungkin bisa membantu. Ini demi Xie Jing, dan kedatangan Lu Fenghua ke sini juga ada hubungannya dengan dia. Kalau tidak, Ye Yan akan terlalu malas untuk peduli. Benarkah? Lu Fenghua ragu. Qin Fanglan berkata dengan tidak sabar. Sial, jangan dengarkan omong kosongnya. Jangan khawatir tentang ini. Aku harus mempertimbangkannya. Lu Fenghua melihat sikapnya ketika berbicara dan mengingat informasi yang diperolehnya, jadi dia tidak menganggap serius kata-kata Ye Yan. Memang tidak mungkin seorang menantu laki-laki yang tinggal di rumah bisa hidup lembut dan mendapat uang dari istrinya. Ye Yan mengangkat alisnya. Ye Yan, kamu tidak boleh ikut campur dalam masalah ini, kata Xie Jing tegas. Awalnya, dia tidak suka ibunya berurusan dengan Lu Fenghua, apalagi Ye Yan. Kak, aku masih harus menyerahkan masalah ini padamu. Lihatlah betapa tidak bergunanya seorang junior sepertiku. Putrimu sudah menjadi presiden. Tidak bisakah kamu membantu dengan hal sekecil itu? Qin Fanglan tersenyum canggung. Penunjukan Xie Jing sebagai CEO sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Itu adalah dukungan Tuan Xie dan persaingan Xie Jing sendiri. Lu Fenghua memandangnya dan wajahnya sedikit berubah. Kamu tidak bisa membantu tetapi tidak mau membantu. Oke, ternyata kamu adalah orang seperti itu. Ketika aku keluar dari sini, aku akan memberitahu orang lain tentang kamu menghadapi. Bu, aku baru saja bilang tidak. Orang seperti ini suka menyombongkan diri. Kalau sudah serius, dia sudah mati. Zhan Rou mengerutkan bibirnya dan berkata dengan sinis. Qin Fanglan merasakan darahnya mengalir deras ke wajahnya. Kata-kata Lu Fenghua dan Zhan Rou menusuk hatinya seperti dua paku baja, membuatnya sangat tidak nyaman. Tentu saja bukan karena simpati,
tapi karena saya merasa sangat tidak tahu malu. Melihat istrinya akan mengalami pendarahan otak, Xie Chengqian dengan cepat menjelaskan tanpa daya. Kalian berdua, ini bukan salah kami. Sulit sekali bagi kalian untuk bergabung dengan grup Sihai. Apa itu grup Sihai? Itu adalah salah satu pilar Dongling. Setiap tahun ada rekrutmen, ribuan orang datang melamar pekerjaan. Di hari kerja, banyak orang yang ingin masuk karena koneksinya. Berapa banyak dari mereka yang benar-benar bisa masuk? Jangan bicara tentang kami. Meskipun nenekku pergi ke sana, itu tidak akan berhasil. Dia mengatakannya dengan sangat tulus. Alasan utamanya adalah ibu dan putrinya masih sombong dan mendominasi terakhir kali. Tapi kali ini mereka semua saling memuji, yang membuat kesombongan Qin Fanglan terlalu meningkat. Xie Chengqian hanya bisa berharap dia bisa membujuk pihak lain agar istrinya punya waktu untuk tenang. Wajah Lu Fenghua menjadi gelap, tetapi pikirannya berjalan cepat. Mereka datang ke sini karena kesulitan baru-baru ini. Jika Anda bisa mendapatkan pekerjaan yang cocok, itu bagus. Tetapi jika Anda tidak bisa mendapatkannya, Anda harus mencari uang. Kalau kamu bilang begitu, tidak apa-apa, tapi kamu tidak akan bisa menangani masalah ini hari ini. Kamu harus memberiku penjelasan, kan? Lu Fenghua mengesampingkan kepura-puraannya untuk menyenangkan dan menunjukkan sifat aslinya. Jelaskan, penjelasan apa? Qin Fanglan tertegun dan merasakan firasat buruk di hatinya. Tentu saja kita harus memberikan kompensasi kepada ibu dan anak kita. Beri saja kami 500 juta. Lu Fenghua berhenti dan menambahkan dengan tatapan murah hati. Demi menjadi saudara, saya tidak peduli jika Anda menginginkan euro, berikan saja saya koin China. Apa? Qin Fanglan tersipu lagi, kali ini dia marah. Kenapa? Siapa kamu sampai meminta uang padaku? Keluar dari sini, dia berteriak dengan marah. Dua hal terpenting dalam hidup Qin Fanglan adalah wajah dan uang. Ye Yan, apa yang kamu lihat di sana? Mengapa kamu tidak memanggil petugas keamanan untuk mengusir kedua orang gila ini? Mulut Ye Yan bergerak-gerak. Baru saja Anda bersikap seolah-olah Anda menganggap orang lain sebagai orang kepercayaan, tetapi sekarang Anda mengatakan bahwa orang tersebut gila. Benar saja. Membicarakan uang menyakiti perasaan. Lu Fenghua tampak gemetar ketika dia mendengarnya mengancamnya, dan Zanrou bahkan memasang tatapan gemetar di matanya. Tapi entah kenapa, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia membusungkan dadanya dan berteriak, "Kamu harus memikirkannya, mudah untuk mengusir kami, tapi tidak akan berakhir baik jika kamu merusak reputasimu sendiri." Apa yang kamu bicarakan? Qin Fanglan tampak tidak percaya. Lu Fenghua mencibir. Saya telah bertemu banyak wanita dari Dongling akhir-akhir ini. Sebelum saya datang ke sini, saya bertaruh dengan mereka untuk melihat apakah Anda, ibu dari presiden keluarga Xie, mampu. Hari ini, kamu harus mengurus urusan grup Sihai untukku, atau kamu dibayar untuk tetap diam. Jika tidak, besok seluruh kelas atas Dongling akan tahu bahwa kamu hanyalah orang yang berkemauan keras dan tidak memiliki kemampuan sebagai ibu rumah tangga. Kamu kentut, jadi bagaimana jika aku tidak bisa melakukan hal-hal seperti pergi ke grup Sihai untuk mendapatkan koneksi? Raung Qin Fanglan. Bab 159, berhentilah menaruh emas pada dirimu sendiri. Lu Fenghua tampak seperti bajingan. Haha, kamu pikir aku akan menyebut Sihai Group, orang lain hanya akan tahu bahwa kamu bahkan tidak bisa melakukan hal sekecil itu seperti mengatur pekerjaan untuk anak kerabat. Qin Fanglan hampir memuntahkan seteguk darah. Selama bertahun-tahun, kecuali saat menghadapi Ni Xie, dia selalu kuat. Itu karena dia ingin orang tahu bahwa Qin Fanglan adalah wanita yang sangat kuat yang mengutarakan pikirannya di rumah dan berkuasa. Jika Lu Fenghua benar-benar membuat masalah seperti ini,
Kerja kerasnya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Kamu, Qin Fanglan menunjuk ke arahnya. Tangannya gemetar karena marah. Kamu bertindak terlalu jauh. Xie Chengqian terkejut dan marah. Xie Jing mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka wanita ini begitu sulit untuk dihadapi. Memalingkan muka, Ye Yan di sampingnya tampak seperti sedang kesurupan dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Xie Jing sangat marah hingga dia menginjaknya. Kenapa kamu begitu bingung? Ini adalah kerabatmu. Kamu harus mengatakan sesuatu. Ye Yan tidak linglung. Dia hanya merasa Lu Fenghua tampaknya menjadi lebih pintar. Tidak, itu tidak benar. Harus dikatakan bahwa dia memiliki pemahaman rinci tentang Qin Fanglan sebelumnya. Jadi semua yang dia lakukan dan setiap kata yang dia ucapkan dikontrol dengan cermat olehnya. Ye Yan tidak percaya bahwa tidak ada seorang pun yang membimbingnya di belakang punggungnya. Orang ini akan, saat dia memikirkannya, dia merasakan sakit di bagian atas kakinya. Izinkan aku mengatakan sesuatu. Ye Yan kembali sadar dan mendapati Xie Jing sedang menatapnya. Ibuku hampir mati gila. Kenapa kamu masih memikirkannya? Ucapnya dengan wajah dingin dan cantik. Aku sedang memikirkan sesuatu. Ye Yan tersenyum lalu berkata pada Qin Fanglan. Bu, aku benar-benar bisa mencobanya di Sihai Jin Tuan. Saya kenal seorang teman yang seharusnya bisa membantu saya. Qin Fanglan memelototinya dengan tajam. Kamu punya teman yang buruk. Dia tiba-tiba membeku. Ya, dia mendengar Xie Jing berkata bahwa Ye Yan sepertinya bertemu dengan tuan muda tertua keluarga Wen secara kebetulan. Ketika dia mendengar hal ini, dia cukup terkejut. Dia ingin kembali dan bertanya apakah dia bisa mengambil kesempatan ini untuk mengenal tuan muda dari keluarga paling kaya. Namun, setelah apa yang terjadi dengan Senator Charles, Qin Fanglan melupakan gagasan ini. Sekarang, dia akhirnya ingat. Ya, Ye Yan, carilah temanmu. Carilah tuan muda Wen. Jika dia maju ke depan, grup Sihai juga harus memberikan mukanya. Qin Fanglan dengan cepat mengubah nada suaranya dan sangat gembira. Bu, Xie Jing mengerutkan kening. Dia hanya ingin Ye Yan membujuk kerabatnya, dan tidak ingin dia pergi ke Wentinghan untuk menjual bantuan lagi. Diam, Qin Fanglan memelototinya dengan tajam. Xie Jing terdiam. Tatapan ibunya sama menakutkannya dengan serigala. Tapi Lu Fenghua menarik napas dalam-dalam. Drama macam apa yang kamu mainkan di sini? Tadi kamu bilang dia berbicara omong kosong, dan sekarang kamu berubah pikiran dan bilang dia bisa mengatasinya. Apa kamu mencoba membodohiku seperti orang bodoh? Apakah kamu pikir aku tidak tahu, orang ini adalah menantu keluargamu? Jika dia benar-benar memiliki koneksi seperti itu, bagaimana dia masih bisa disebut pecundang? Ketika dia berbicara, dia memasang ekspresi jijik di wajahnya, jelas tidak mempercayainya. Bu, menurutku keluarga ini tidak punya kemampuan dan uang. Mereka semua sampah. Ayo pergi dan beritahu orang lain tentang sifat asli mereka. Zanrou mengucapkan kata-kata kasar bahkan lebih kasar dari ibunya, yang membuat Qin Fanglan dan Xie Chengqian merasa marah. Tapi dibandingkan dengan wajah dan dompet Anda sendiri, ini tidak penting. Qin Fanglan menahan amarahnya dan menjelaskan, kamu salah paham. Aku baru saja melupakannya. Kalau dipikir-pikir lagi, Ye Yan benar-benar mengenal Tuan Muda Wen. Dia merasa Tuan Muda Wen telah banyak membantu keluarga Xie di Inggris, dan dia tidak akan menolaknya kali ini. Simpan saja. Menurutku kamu berbohong karena takut kehilangan muka dan enggan berpisah dengan uang. Lu Fenghua mencibir lagi dan lagi, jika kamu baru saja memikirkan trik ini, aku mungkin akan tertipu, tapi sekarang, itu tidak akan berhasil lagi. Kamu tidak perlu bicara omong kosong, aku sudah melihat semuanya, kamu hanya masalah sulit. Setelah mengatakan itu,
Dia menarik Zanrou dan memberi isyarat untuk pergi. Qin Fanglan sangat marah hingga dadanya sakit dan dia memutar matanya. Xie Jing dan Xie Chengqian bergegas untuk menghiburnya, takut dia akan pingsan karena marah. Keluar, Qin Fanglan melepaskan diri dari mereka berdua dan meraih Ye Yan. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Hah, apakah kamu menungguku untuk memohon padamu juga? Cepat telepon Tuan Muda Wen. Dia berkata di akhir, suaranya pecah. Jika dia tidak menghembuskan nafas ini, dia akan mati lemas hari ini. Bu, ini, Ye Yan. Kamu, Xie Jing tidak ingin Ye Yan memprovokasi keluarga Wen lagi. Tapi dia juga takut ibunya akan marah, jadi dia berada dalam dilema. Ye Yan memberinya tatapan menenangkan. Jangan khawatir, hal kecil ini tidak akan mengganggu Tuan Muda Wen. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, mengucapkan beberapa patah kata, lalu menutup telepon. Baiklah, biarkan putrimu menunggu pemberitahuannya. Lu Fenghua mencibir, saya tidak memiliki keterampilan nyata. Saya terlihat cukup pandai dalam berakting. Mengapa Anda menunggu pemberitahuan? Saya pikir mereka membohongi saya dan menyuruh saya segera pergi. Dia membawa Zanrou dan keluar 2 langkah, tidak lupa berbalik dan mengambil kotak hadiah yang rusak. Rou, ayo pergi, jika kita tidak bisa mendapatkan uang hari ini, maka kita bisa mempromosikan keluarga ini dengan baik. Saat mereka berbalik, sebuah pesan teks tiba-tiba berdering. Zanrou merasa bahwa dia telah menerima pesan itu, memindainya dengan santai, dan tertegun sejenak. Apa yang kamu lakukan? Ayo pergi, Lu Fenghua mendesak. Bu, grup Sihai mengirimiku pesan teks, kata Zanrou terkejut. Apa? Lihat, Lu Fenghua juga terkejut. Zanrou menjentikan jarinya. Pesan teksnya mengatakan bahwa dia melihat resume saya di 47.com dan meminta saya menyiapkan informasi identitas saya dan melamar pekerjaan besok. Gaji bulanannya 15.000, ditambah hari libur resmi dan akhir pekan, Anda akan mendapat komisi jika menyelesaikan pekerjaan. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. 15.000 koin Tiongkok, Zanrou tidak merasakan apapun sebelumnya. Tapi sekarang, keluarga mereka benar-benar tidak punya uang. Pengurus rumah tangga tua itu hanya memberi mereka 5.000 yuan sebulan, dan mereka hampir tidak bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, Zanrou masih sangat senang. Benarkah? Jangan berbohong. Lu Fenghua sedikit ragu. Zanrou segera mengangkat telepon dan kembali, lalu menutup telepon. Ya, saya sudah memastikannya, itu grup Sihai. Xie Jing mau tidak mau melirik ke arah Ye Yan. Dia tidak menyangka bahwa dia bahkan berhubungan dengan grup Sihai. Bukankah cukup merepotkan untuk memiliki keluarga Wen? Namun, Ye Yan berusaha menyelamatkan ibunya, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Ye Yan memperhatikan tatapannya dan tidak bisa menahan senyum pahitnya. Bagus, tampaknya grup Sihai masih memiliki visi yang bagus, Lu Fenghua berkata dengan puas. Bukan karena grup Sihai punya pandangan jauh ke depan, tapi Ye Yan yang menyapa. Qin Fanglan berkata dengan dingin, sekarang kamu tahu kalau aku tidak membohongimu. Dia akhirnya merasa sedikit lebih bahagia dan merasa sedikit puas dengan Ye Yan. Tanpa diduga, Lu Fenghua mencibir setelah mendengar kata-katanya. Berhentilah menaruh emas di wajahmu. Apa kamu tidak mendengar apa yang Rou katakan tadi? Sihai Group melihat resumenya secara online dan itu tidak ada hubungannya dengan keluargamu. Bab 160. Cara meningkatkan ki internal. Qin Fanglan hampir kehabisan napas. Mengapa kamu berbicara seperti itu? Apakah kamu tidak mendengar panggilan Ye Yan tadi? Lu Fenghua tidak setuju. Itu hanya kebetulan. Anda benar-benar mengira saya akan mempercayainya. Zanrou berkata dengan bangga, benar.
Anda sendiri baru saja mengatakan bahwa grup Sihai tidak bisa masuk melalui koneksi, jadi jelas bakat saya yang membuat mereka terkesan, jadi mereka dengan baik hati mengundang saya untuk bekerja. Xie Jing memandangi ibu dan putrinya, terkejut. Sebenarnya ada orang di dunia ini yang lebih tidak tahu malu dari Xie Kaidong. Lu Fenghua berkata dengan tidak sabar. Oke Roro, berhentilah bicara omong kosong pada mereka. Orang-orang ini benar-benar konyol, itu jelas bakatmu, tapi kamu harus mengatakan bahwa merekalah yang hebat. Lupakan ketidakkonsistenan perkataannya, perisai yang dia gunakan sebenarnya adalah menantu dari rumah ke rumah. Adakah yang bisa menemukan koneksi untuk bergabung dengan grup Sihai? Jika Anda diterima, itu semua karena kemampuan Anda. Lu Fenghua sepertinya benar-benar lupa bahwa dia sedang mencari hubungan. Dan dia juga bertingkah seolah dia tidak percaya sama sekali pada Ye Yan. Qin Fanglan menamparkan meja dan berdiri. Meskipun Ye Yan adalah menantunya, dia mengenal Tuan Muda Wen. Dia tidak memiliki kemampuan ini, tetapi Tuan Muda Wen memilikinya. Dia tidak peduli jika Ye Yan dipandang rendah oleh orang lain, tapi dia tidak bisa menerima rasa malunya. Ye Yan pasti sudah membicarakan masalah ini dengan Tuan Muda Wen. Itu pasti. Ye Yan, katakan padanya segera apakah kamu yang menelepon Tuan Muda Wen, agar grup Sihai merasa lega. Perintah Qin Fanglan dengan keras. Sebelum Ye Yan dapat berbicara, Lu Fenghua melambaikan tangannya. Oke, berhenti bicara. Aku bosan mendengar ini. Aku tahu, bukankah kamu hanya takut aku akan keluar dan mengeksposmu? Jangan khawatir, aku senang hari ini. Meskipun masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, aku tidak perlu memberitahumu tentang hal itu. Kalau kamu keluar nanti, silakan menyombongkan diri kepada orang lain sebanyak yang kamu suka. Aku terlalu malas untuk peduli padamu. Setelah mengatakan itu, Lu Fenghua mengambil 2 langkah, berhenti lagi, dan melemparkan kotak hadiah ke atas meja. Dan ini, aku berikan padamu, jadi kamu bisa mengeluarkannya untuk membuktikan bualanmu, jadi kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Setelah mengatakan itu, seperti ayam tua yang menang, dia mengangkat kepalanya dan menarik Zanrou, yang juga sama sombongnya, menjauh. Begitu dia meninggalkan rumah, Lu Fenghua mengangkat telepon. Ya, aku melakukan semua yang kamu katakan, dan itu berjalan sangat lancar. Hahaha, oke, aku tidak akan mengganggumu, sampai jumpa. Cara bicaranya benar-benar berbeda dengan dia di villa. Di sebelahnya, Zanrou dengan bangga mengirimkan pesan ke teman barunya. Hanya grup Sihai, hanya 1 resume. Setelah mempostingnya, dia tidak percaya. Resumenya pada dasarnya kosong kecuali nama dan nomor teleponnya, dan tidak ada perusahaan yang menghubunginya selama seminggu. Apa yang dilihat Sihai Group dalam dirinya? Namun pertanyaan ini dengan cepat dilupakan olehnya. Dia juga ingin merayakannya dengan teman-teman barunya. Di villa, wajah Qin Fanglan gelap seperti dasar pot. Dia berdiri perlahan, mengambil 2 langkah menuju tangga, lalu tiba-tiba berbalik dan menatap Ye Yan dengan tajam. Sampah, kamu tidak bisa melakukan hal seperti ini, jadi apa gunanya kamu? Mata Ye Yan menjadi gelap, Xie Jing melangkah maju dan berhenti di depannya. Oke, semuanya sudah selesai, Bu, tolong tidur lebih awal. Dalam pandangan Xie Jing, ini semua adalah sesuatu yang dia timbulkan pada dirinya sendiri. Tetapi bagaimanapun juga, ibunya lah yang masih merasa tertekan. Qin Fanglan terengah-engah dan naik ke atas. Melihat postur tubuhnya, sepertinya dia menginjak Lu Fenghua dan Ye Yan di setiap langkahnya. Ye Yan, kamu, baiklah, ini bisa dilakukan. Xie Chengqian menghela nafas berat dan naik ke atas. Ayah, hadiahmu. Ye Yan mengambil kotak hadiah yang rusak itu dan berkata,
Xie Chengqian tidak menoleh ke belakang. Kamu dapat menyimpannya, atau membuangnya jika kamu tidak menginginkannya. Ye Yan merentangkan tangannya ke arah Xie Jing dan meletakkan kembali kotak hadiah itu di atas meja. Apa ini? Siapa kerabatmu itu? Xie Jing menghela nafas dan berkata dengan marah. Bagi sanak saudara jauh yang berada di luar jangkauan kita, lain kali aku akan memberitahu petugas keamanan untuk tidak membiarkan mereka masuk, kata Ye Yan. Itu yang terbaik, Xie Jing mengatakan ini dan pergi mandi. Ye Yan mengerutkan alisnya, sepertinya keluarga Lu Fenghua perlu mencari solusi. Bibi Liu belum selesai memasak, jadi dia membuka kotak hadiah yang rusak itu di waktu luangnya. Di dalamnya ada patung kecil berwarna abu-abu. Ye Yan mengamatinya dengan cermat menggunakan pengetahuan tentang barang antik yang ada dalam ingatannya. Benar saja, benda ini benar-benar sampah. Itu barang langka. Jelas merupakan barang kuno, tapi tidak ada nilainya dari segi pengerjaan dan bahannya. Benda ini, adakah yang menginginkannya seharga 10 yuan? Ye Yan menggelengkan kepalanya dan hendak membuang patung kecil itu ketika dia tiba-tiba merasakan sedikit fluktuasi energi batin di tubuhnya. Dia bergerak. Apa yang terjadi? Apakah ada misteri dalam hal ini? Ye Yan berpikir sejenak dan menggunakan energi batinnya untuk secara tentatif menembus ke dalam patung kecil itu. Wajahnya berubah serius. Bibi Liu, ada yang harus kulakukan. Tolong jangan biarkan siapapun menggangguku. Ye Yan mengaku dan masuk ke sebuah ruangan kecil di lantai pertama. Setelah menutup pintu dan menguncinya, dia memegang patung kecil itu di tangan kanannya dan menarik napas dalam-dalam, memberikan kekuatan dengan kelima jarinya. Klik, retakan muncul di patung itu. Pada saat yang sama, awan debu hitam samar muncul dari patung itu. Saat Ye Yan menghancurkan patung itu, energi batinnya mulai beredar, dan sejumlah besar energi berkumpul di tangan kanannya. Dalam sekejap, udara di dekat tangan kanannya menghasilkan fenomena seperti gelombang. Debu hitam semakin banyak, seperti patung kecil yang tiba-tiba mengeluarkan udara hitam, namun tertahan dan hilang oleh udara dalam. Setelah 10 menit, patung itu benar-benar hancur, dan tidak ada lagi abu hitam yang muncul. Ye Yan berhenti dan menghela napas lega. Benda itu adalah racun mayat, dan biasanya paling mudah menempel pada barang antik yang dicuri dari makam kuno. Bahan dari patung kecil ini bersifat penyerap, pasti sudah lama ditinggalkan di kuburan yang tidak diketahui dan menyerap racun mayat dalam jumlah besar. Namun karena sifatnya yang demikian, toksisitasnya tidak begitu terlihat, dan hanya dilepaskan secara perlahan. Jika dibiarkan dalam waktu lama di rumah, kondisi fisik keluarga akan memburuk dan sering sakit. Untungnya, Ye Yan kini telah menggunakan energi batinnya untuk menghilangkan semuanya. Tepat ketika Ye Yan mengumpulkan energi batinnya, perasaan sejuk menyebar ke seluruh tubuhnya di sepanjang tangan kanannya. Ini, tentu saja, ini reaksi yang sama seperti ketika aku mengetahui tentang kejahatan jahat. Dia terkejut pada awalnya, dan kemudian sangat gembira. Dugaan saya sebelumnya benar, Ki batin sebenarnya bisa tumbuh dengan menelan racun. Ye Yan jelas merasakan bahwa meskipun racun mayat tidak sebaik racun jahat, namun energi dalam juga meningkat pesat, kekuatannya meningkat lagi, yang membuatnya sangat bahagia. Setelah membuka jendela kamar dan menyuruh Bibi Liu untuk tidak masuk untuk sementara waktu, Ye Yan kembali ke kamarnya dan segera mulai memeriksa apakah ada ingatan warisan baru yang muncul. Sayangnya masih belum ada solusi untuk pembuluh darah yin alami Zhang Chuxue. Bersambung.